Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sehat semuanya? Sehat. Tahu nggak kita belajar apa hari ini? Enggak. Nah, sekarang kan sebelum kita belajar kita absen dulu nih. Kita absen dulu ya. Hadir semua hari ini anak-anak? Hadir Bu. Nah, berarti kalau hadir semua, langsung kita ke materi ya. Kita hari ini belajar tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Tahu nggak apa itu kebutuhan makhluk hidup anak-anak? Enggak. Nah, kalau nggak tahu sekarang, ayo kita belajar nih. Kan kita harus belajar dulu baru tahu. Iya Bu. Selamat kita belajar dulu. Udah makan nggak semuanya nih pagi hari ini anak-anak? Udah, tadi Bu udah. Nah, apa sih itu ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup? Nah, Ibu akan jelasin ini anak-anak. Apa itu kebutuhan makhluk hidup yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ciri-ciri kehidupan makhluk itu dapat dijelaskan sebagai segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri kehidupan tertentu. Makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme memiliki sifat-sifat yang membedakan diri dengan benda mati. Nah, kebutuhan makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang mendasar yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari ini. Kebutuhan ini beragam, tergantung pada jenis makhluk hidupnya. Nah, makhluk hidup memiliki beberapa ciri khas. Oke, tadi kan Ibu udah jelasin tuh apa sih ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup itu. Nah, sekarang Ibu akan kasih tahu nih ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup itu terdapat banyak dalam kehidupan kita. Ada apa saja sih Ibu? Ini Ibu jelasin ya. Ada bernafas, ada juga bergerak, ada juga tumbuh dan berkembang, ada juga memulihkan makanan dan minuman, ada juga peka terhadap rangsangan apapun di sekitar kita. Apa sih? Jadi Ibu jelasin nih satu-satu ya. Pertama yang bernafas. Makhluk hidup itu membutuhkan udara untuk bernafas. Proses ini disebut respirasi. Contohnya nih, manusia dan hewan menggunakan paru-paru, sedangkan tumbuhan bernafas di daunnya. Nah, paru-paru manusia itu berarti penting banget ya dalam hidup kita, anak-anak. Nah, bernafas itu bukan melalui paru-paru juga, ada juga melalui hidung yang diproses di paru-paru kita. Ada juga bergerak. Semua apa sih bergerak itu? Nah, bergerak itu adalah semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan bergerak dengan kaki, sayap atau sirip. Tumbuhan juga bergerak. Seperti bunga matahari yang berhadap ke arah seberkat. Bunga matahari yang menghadap ke arah matahari. Apa sih bergerak itu? Bergerak tahu kan anak? Ini kayak itu gerak-gerak terus ini namanya bergerak nih. Nah, kayak anak-anak yang dari rumah ke sekolah itu namanya bergerak. Apa sih contoh itu bergerak? Banyak anak-anak contoh bergerak dalam kehidupan itu banyak. Itu yang disebut dengan kehidupan makhluk hidup. Nah, yang ketiga, poin ketiga ada tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang itu apa sih Ibu? Nah, Ibu jelasin nih ya. Makhluk hidup itu bertambah besar dan berubah bentuk seiring waktu. Seperti anak-anak nih, dari kecil, coba nih anak-anak ambil foto kecil, dari kecil SD, dari kecil bayi juga boleh. Ambil foto dari bayi, ambil foto sampai sekarang. Coba bandingin nih, apa itu disebut dengan tumbuh dan berkembang? Pasti ada bedanya. Dari kecil, besar,
besar, sedang, sampai dewasa sekarang. Nah, keempat itu apa ya? Poin yang keempat, Ibu lihat dulu. Poin yang keempat itu peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup merespon perubahan di sekitarnya. Misalnya nih, manusia menghindari ketika terkena panas. Nah, kalian pernah nggak rasain kulit-kulit kalian tuh misalkan terkena panas? Kan panas nih, berarti kalian punya rangsangan di kulit kalian. Kalau kalian tuh kepanasan, pasti kalian menghindar. Mana mungkin kita panas-panasan dulu, ya kan? Nah, dan tumbuhan putri malut menutup daunnya saat disentuh. Itu contoh juga seperti yang bilang tadi, rangsangan itu bukan di kita aja, ada juga di tumbuhan, di hewan. Semuanya manusia, makhluk hidup yang ada di bumi ini mempunyai rangsangan. Oke, anak-anak, berikutnya poin yang kelima ada berkembang biak. Makhluk hidup menghasilkan keturunan agar jenisnya tidak punah. Contohnya ayam bertelur dan tumbuhan menghasilkan biji. Itu yang dinamakan dengan berkembang biak. Kalau tidak bertelur, kalau tidak berkembang biak, maka kehidupan di bumi kita ini akan punah. Itu anak-anak. Contohnya kayak ayam bertelur, pohon menghasilkan buah, itu namanya berkembang biak. Berikutnya, poin yang keenam ada mengeluarkan zat sisa. Makhluk hidup membuang zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi, seperti manusia yang mengeluarkan keringat. Nah, anak-anak pasti yang keluar keringat nih. Masa nggak ada sih? Kita butuh kan keringat dalam tubuh kita. Seperti kita harus olahraga dan tumbuhan yang membuang oksigen saat fotosintesis. Kita harus perlu olahraga biar sehat selalu. Paham kan? Paham. Poin yang ketujuh ada menyesuaikan diri dengan lingkungan. Itu juga dimaksud dengan kebutuhan makhluk hidup. Ciri-ciri kebutuhan makhluk hidup. Makhluk hidup dapat beradaptasi dan di lingkungannya. Contohnya, unta yang dapat hidup di gurun yang sedikit air. Nah, unta itu satu makhluk yang memang betul-betul sangat-sangat keren. Dia bisa hidup di gurun padang pasir yang sedikit minim dengan air, anak-anak. Kan kita makhluk hidup harus membutuhkan air, apalagi kita manusia kan. Nah, poin yang ke-8 ada kebutuhan makhluk hidup. Untuk bertahan hidup, makhluk hidup memerlukan satu, apa tuh? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Ini kita tahu ya. Satu, makanan dan minuman sebagai sumber energi. 2, udara untuk bernafas. 3, tempat tinggal sebagai perlindungan seperti sarang burung, rumah untuk manusia. Itu sangat perlu untuk kita. Kita kan pulang ini kan harus istirahat, harus butuh tempat tinggal. Berikutnya yang keempat, ada cahaya matahari. Tumbuhan memerlukan matahari untuk fotosintesis. Begitu juga kita membutuhkan cahaya biar mengeluarkan keringat. Beda dengan tumbuhan yang membutuhkan matahari untuk fotosintesis. Nah, dari yang Ibu jelaskan ini ada 8 poin kan anak-anak. Ibu jelaskan ini apa sih yang kalian nggak ngerti? Pasti kalian ngerti. Nah, Ibu akan kasih game nih untuk kalian. Kalian mau jawab kan? Gamenya ada di link yang Ibu kasih. Kalian harus menjawabnya. Nah, anak-anak, setelah kalian main
game tadi, kalian pasti udah paham nih apa sih itu ciri-ciri kebutuhan makhluk hidup. Nah, pasti udah paham. Kalau udah paham sekarang, materi ini akan Ibu lanjutkan di minggu depan. Sekarang Ibu undur diri dulu. Karena kalian udah paham pun, kita akan ketemu di lain waktu ya anak-anak. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.